Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Selamat pagi seluruh sobat Muardi. Apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah. semua sehat sentosa ya. Perkenalkan, ya saya sebagai host Dr. Dimas penyakit dalam, dan beliau seorang narasumber yang luar biasa ya, Dr. Sri Maulanta, spesialis penyakit dalam onkologi, MKes Vinasi. Ya, pada pagi ini terima kasih sudah pada hadir di acara MCC ya, Muardi Care to Cancer, yang dipersembahkan oleh tim kanker dari RSUD Dr. Muardi, yang tentunya hadir setiap bulan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar penyakit kanker kepada seluruh sobat Muardi semuanya. Semoga acara pagi ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, kali ini MCC Muardi Care to Cancer akan membahas tentang apakah kanker kelenjar getah bening ya dok ya. Siap. Berupa limfoma non-Hodgkin, apakah bisa disembuhkan? Ya, kemudian beliau akan menjelaskan secara gamblang ya tentang limfoma, ada kelenjar getah bening, limfoma non-Hodgkin ya. Ya, selamat pagi Dr. Sri Maulanta. Selamat pagi. Sehat selalu dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Ya dok, pagi ini kita akan membahas ya dok ya, tentang sharing tentang limfoma non-Hodgkin dok ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok sambil menunggu mungkin pertanyaan dari Instagram maupun Facebook tentang limfoma Hodgkin ataupun non-Hodgkin dok. Oh iya. Ya. Baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Dr. Marwanta, untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara live streaming Muardi Care to Cancer. Tak lupa juga terima kasih kepada tim kru Humas, ada Mas Reza yang ganteng, ada Mbak Mary yang baik hati, dan ada Mbak Meta ya yang tidak sombong. Terima kasih atas undangannya, dan tentunya terima kasih kepada Dr. Dimas. Ya, jadi Sobat Muardi yang saya cintai dan saya banggakan, tadi Dr. Dimas mengatakan terkait dengan topik atau tema pada hari ini, yaitu kanker kelenjar getah bening, khususnya yaitu limfoma non-Hodgkin. Apakah bisa disembuhkan? Kira-kira begitu ya? Ya. Jadi Sobat Muardi, untuk memberikan gambaran sebenarnya kanker kelenjar getah bening itu apa, ya, mari kita bahas sedikit. Yang pertama yaitu terkait dengan sebenarnya apakah limfoma itu. Jadi limfoma secara sederhana adalah kanker primer kelenjar getah bening dan jaringan limfoid. Memang secara umum ini nanti secara histologi akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yang dikatakan sebagai limfoma Hodgkin, dan yang kedua adalah limfoma non-Hodgkin. Nah, pada saat ini yang akan kita bicarakan lebih jauh dengan sobat semuanya yaitu yang LHN, jadi limfoma non-Hodgkin. Nah, ternyata kejadian limfoma non-Hodgkin ini ternyata banyak Dr. Dimas. Jadi kalau kita bolak-balik di referensi itu mengatakan bahwa kalau tahun lama yaitu ada tahun 2007 di Amerika Serikat itu dikatakan ada sekitar 63.000 kejadian limfoma non-Hodgkin. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Ternyata kanker kelenjar getah bening itu apabila kita gabung dengan leukemia itu ternyata menduduki angka yang ke-6 dari seluruh kanker yang ada di Indonesia. Artinya memang itu sesuatu yang banyak. Gitu dokter. Yeah. Jadi itu dari epidemiologinya. Kemudian sobat semuanya, kapan kira-kira kita itu curiga bahwa mungkin saudara kita atau dari kita atau orang terdekat kita itu terkena kanker ini? Ya. Jadi ada beberapa gejala yang itu kalau ada itu sebaiknya harus kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah kalau adanya benjolan kelenjar, terutama itu di daerah leher. Ya, jadi kalau ada benjolan di daerah leher, kemudian di supraklavikula sini ya, di atas tulang klavikula, mohon maaf mungkin di ketiak, kemudian mohon maaf mungkin di inguinal, itu harus kita konfirmasi dengan gejala-gejala yang lain. Yang pertama yaitu adanya suatu penurunan berat badan drastis. Dikatakan drastis itu apabila 10% dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi
berat badannya misalnya ini 60, kok tiba-tiba menjadi tinggal 50-an 4 ya, artinya kan berarti kan 10%. Kita harus waspada. Kemudian gejala yang kedua adalah adanya suatu panas. Kalau kita ukur berarti 38 derajat atau lebih dalam waktu 1 minggu atau lebih. Jadi tidak lama-lama ternyata. 1 minggu atau lebih panas itu kita harus mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah keringat malam yang banyak. Jadi kalau sudah gembrobios, kalau bicara Jawanya itu pada malam hari, kita harus waspada. Apalagi misalnya ada keluhan-keluhan lain, letih, lesu, lemah, kurang bergairah untuk aktivitas yang biasanya dia mau, ya. Nah, kalau ada seperti ini perlu ditindaklanjuti. Apakah betul seseorang itu ternyata terkena kanker kelenjar getah bening? Ya. Itu pengantarnya, Dokter Dimas. Ya, siap, Dok. Jadi memang banyak sekali, Dok, ya kejadian dari lymphoma Hodgkin ini, dan kita harus waspada ya kalau ada benjolan-benjolan yang sekiranya tidak normal, Dok, ya. Pertama di kelenjar getah bening kita harus segera periksa, Dok, ya. Nah, ya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari Instagram ya. Mungkin bisa minta tolong dari atas satu. Ya, dari Silvi Arista 67. Dokter, apakah banyak yang terkena kanker non-Hodgkin, Dok? Kemudian bagaimana dengan Hodgkin? Lebih banyak mana mungkin, Dok? Oh iya, iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dari Mbak siapa itu? Silvia Arista, ya. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi yang paling umum adalah memang angka kejadian non-Hodgkin lymphoma itu menduduki peringkat yang lebih banyak dibandingkan dengan Hodgkin lymphoma. Jadi memang betul seperti yang saya sampaikan di depan, ada perbedaan yaitu terkait dengan hasil pemeriksaan histologi, patologi anatominya. Ditemukan atau tidak ditemukannya sel besar yang disebut sebagai sel Reed-Sternberg. Jadi kalau ada berarti dia Hodgkin, tetapi kalau sel itu tidak ada dikatakan non-Hodgkin. Tapi lebih banyak mana? Secara umum lebih banyak non-Hodgkin lymphoma. Ya. Jadi tidak dijelaskan ya. Jadi yang sama-sama banyak, Dok, ya, cuma yang banyak yang non-Hodgkin ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Miftahuddin Salim. Dok, kanker ini gejalanya apa saja, Dok, ya? Kemudian apakah gejalanya sama dengan kanker tiroid atau tidak, Dok? Oh iya, pertanyaan yang juga baik. Jadi kanker apapun, baik itu solid, artinya yang bentuk benjolan gitu yang padat, ataupun itu cancer yang non solid atau darah, itu secara umum memang ada gejala B3. B3 yang pertama adalah penurunan berat badan yang drastis, yaitu 10% dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Kemudian yang kedua, panas yang tinggi. Berapa? 38 derajat Celcius ke atas dalam waktu lebih dari 1 minggu. Kemudian yang ketiga adalah adanya keringat banyak pada waktu malam hari. Nah, bedanya dengan yang lain adalah karena ini adalah kanker pada kelenjar, maka yang dominan adalah pembesaran pada kelenjarnya. Di mana? Di leher, di supraklavikula, kemudian di ketiak, dan mohon maaf di inguinal. Itu ciri khas utamanya. Jadi untuk gejala kanker sendiri hampir sama, Dok, ya? Semuanya, Dok. Cuma yang membedakan yang fokus untuk yang benjolan di mana saja, ya? Kemudian dari Astri Gunawan ya, Dok, tetangga saya waktu kelas 6 SD kena kanker kelenjar getah bening, kemudian sudah sembuh. Apakah kalau usia muda itu lebih mudah disembuhkan? Terus kemudian harapan hidupnya gimana, Dok, bagi yang terkena kanker, Dok? Oh iya, ini juga pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi prinsipnya early diagnosis dan early treatment. Artinya apa? Kanker apapun itu harapannya akan bisa kita obati dengan hasil yang complete respon. Artinya bisa sembuh secara sempurna. Syaratnya apa? Diketahui secara awal, kemudian segera dilakukan terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Jadi kalau misalnya usia lebih muda, apakah nanti hasilnya secara umum akan lebih baik? Tentunya iya. Gitu ya. Jadi sehingga yang paling penting saat ini adalah kalau ada tanda dan gejala itu segera dipastikan betul apa tidak. Kalau memang itu betul, segera dilakukan penata laksanaan. Begitu prinsipnya. Ya. Jadi
memang tergantung stadium juga dok ya. Kalau Iya, masih awal betul. semakin cepat semakin lebih mudah disembuhkan dok ya daripada sudah terlanjur sudah stadium akhir dok ya. Iya, iya, betul Ya, sekali. kemudian pertanyaan berikutnya dari Siva Maharani. Siang dok, setiap saya sakit gigi, sariawan bahkan radang tenggorok, sepertinya kelenjar getah bening saya bengkak. Jadi di leher saya ada penjulan. Apakah itu normal dok? Oh iya, iya. Gimana, dok? Ya, ini yang kadang-kadang memang kadang-kadang membuat sobat semuanya agak ragu-ragu. Jadi memang pembengkakan kelenjar getah bening itu tidak mesti penyebabnya karena kanker atau dikatakan sebagai tumor ganas. Tetapi ternyata ada penyebab-penyebab yang lain yang juga berakibat terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening. Misalnya, seseorang yang terkena sakit gigi, pulpitis, gingivitis, ya, itu pun akan terjadi pembengkakan. Artinya apa? Kalau di daerah sekitar itu ada vokal infeksi, ada peradangan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening. Termasuk misalnya seseorang yang batuk lama, ternyata kok ada TB paru, ternyata setelah diperiksa juga terjadi TB pada kelenjarnya. Sehingga sobat Muwardi semuanya, setiap kali ada pembengkakan kelenjar getah bening, jangan langsung dipastikan bahwa oh berarti saya kena kanker, belum tentu. Sehingga langkah yang pertama, yang paling baik adalah pastikan penyebabnya. Ya. Seringkali kalau ada infeksi lebih cenderung nyeri dok ya? Ya, betul. Oke. Tapi kalau yang untuk yang NHL ini biasanya malah justru tidak nyeri. Ya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter Maronta ya. Jadi gejalanya nggak cuma benjolan saja dok ya. Betul. Jadi ada demam yang lama, kemudian ada penat badan dan sebagainya dok ya. Ya kemudian dari Leka Kartika Sari, dok, apakah nutrisi juga berpengaruh dalam pengobatan kanker kelenjar getah bening? Apakah ada juga pantangan makanan bagi penderita kanker ini dok? Ya, Silakan, terima kasih. Ternyata sobat-sobat Muwardi ini sangat luar biasa ya. Terbukti dari apa? Pertanyaannya itu memang baik-baik, applicable, dan memang ini pertanyaan-pertanyaan yang harus diketahui dan harus ada jawabannya. Ya, jadi kalau dalam penata laksanaan cancer memang salah satunya adalah terapi yang penting adalah suportif terkait dengan nutrisi. Karena mereka-mereka yang kena cancer rata-rata kan memang nafsu makannya kan berkurang, sehingga rata-rata status gizinya akan menurun. Bisa terjadi malnutrisi atau justru lebih berat lagi terjadi kaheksi, sehingga dukungan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhan ini juga harus betul-betul kita berikan. Nah, jadi prinsipnya apa? 4 sehat, 5 sempurna secara berimbang itu kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Mohon maaf ya, jadi betul-betul sesuai yang dibutuhkan, bukan sesuai yang diinginkan. Karena kalau yang diinginkan kadang-kadang hanya makanan-makanan tertentu saja ini yang dipilih, Dokter Dimas. Saya sukanya ini, makanya memperbanyak ini. Tapi sebenarnya adalah nutrisi baik makro maupun mikronutrien diberikan. Kemudian kira-kira makanan apa yang kira-kira harus dihindari? Memang ada beberapa pendapat ya. Salah satunya memang misalnya kadar gula yang makanan yang terlalu banyak mengandung kadar gula harus dikurangi. Tapi prinsipnya bukan tidak boleh ya, hanya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi mestinya tentunya makanan-makanan yang berpengawet, yang mungkin ada pewarna, perasa, ya harus betul-betul sebaiknya dihindari. Supaya apa? Tidak mempengaruhi imunitas dalam tubuh kita. Ya. Jadi memang penting sekali dok kan nutrisi ya. Kadang betul. Memang pasien kanker sendiri kan makannya sedikit sekali, nggak nafsu makan ya. Padahal kalau untuk pengobatan sendiri harus nutrisi bagus dok ya. Betul. Jadi, betul. Dan harus support dari keluarga juga ya. Jadi sebisa mungkin dari keluarga juga harus mau mendukung baik nutrisi maupun untuk semangat juga dok ya. Iya. Ya, kemudian makanan juga harus hati-hati dok ya, terutama yang pengawet seperti dok ya. Iya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Siva Maharani lagi ya. Sangat aktif sekali ya. Dok, apakah kalau ada gejala seperti yang disebutkan tadi, kita harus bisa kemana? Apakah bisa langsung periksa laboratorium atau harus dibiopsi juga dok? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Siva Maharani. Pertanyaannya semakin tambah bagus. Ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan seperti ini, periksa kemana? Ya ke Muwardi kan bisa tentunya. Ya. Jadi di Muwardi ada poliklinik penyakit dalam, nanti ada divisi hematologi, onkologi, medik. Nah, di sana nanti kalau ada benjolan itu
pasti akan kita screening. Ya, dari hasil screening itu pasti dokter akan membuat dugaan, kira-kira itu penyakitnya apa. Kalau sudah ada dugaan penyakitnya itu apa, maka dokter akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Ya, di samping tadi kita kan sudah mendapatkan data dari wawancara dengan pasien, dari pemeriksaan fisik dengan pasien, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu apa? Yang pertama, pemeriksaan darah. Ya, ada darah lengkap, ada fungsi ginjal, fungsi liver, dan seterusnya. Kemudian yang lebih utama lagi adalah biopsi. Ya, biopsi artinya apa? Nanti kita akan mengambil sebagian kecil dari jaringan yang ada, yang representatif, untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Ya, jadi memang lah kelenjar mana yang dipilih, yang paling besar, yang paling representatif, yang paling perifer. Jadi kalau bisa yang letaknya itu di luar. Yang paling sering diambil di mana? Di daerah leher maupun di daerah supraklavikula. Jadi di atas tulang klavikula ini. Nah, kalau dari jaringan yang sudah kita ambil itu nanti sudah bisa kita tindak lanjuti. Di sini kan ada namanya laboratorium patologi anatomi. Nanti akan dilihat di situ. Nah, ini termasuk sebenarnya apakah hanya peradangan kronis atau mengarah kepada suatu kanker kelenjar getah bening. Nah, setelah itu nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan pemeriksaan yang namanya imunohistokimia atau flow cytometry. Artinya apa? Untuk lebih mempertajam lagi, kira-kira kalau misalnya itu betul-betul kanker kelenjar getah bening, jenisnya yang mana? Nah, setelah itu terjadi, pasti dokter kalau sudah itu terbukti, oh iya, nanti akan dilakukan staging, ya, staging. Jadi staging di sini ada macam-macam. Salah satunya kalau di dalam kelenjar getah bening itu ada yang namanya stadium Ann Arbor. Jadi apakah melibatkan berapa regio, apakah melibatkan sudah diafragmanya sudah atas diafragma atau bawah atau ekstra kelenjar yang lainnya. Sehingga hal-hal seperti ini nanti akan dipastikan sampai suatu penyakit ini tegak stadiumnya apa sehingga bisa menentukan program pengobatan yang terbaik untuk pasien. Begitu Dokter Dimas. Ya, terima kasih penjelasannya Dok ya. Jadi memang tadi sudah jelaskan gejalanya, kalau ada benjolan dan sebagainya Dok ya, ada pengerup badan, ada demam dan sebagainya. Sebaiknya kita harus memang segera periksakan ya ke dokter ya. Jadi biar cepat ketahuan, karena semakin cepat ketahuannya pengobatan akan lebih baik ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Alia Ariana. Iya. Setuju. Dok, maaf agak keluar dari topik ya. Bagaimana membedakan benjolan karena kanker atau benjolan gondok Dok? Oh iya. Karena sama-sama di leher ya. Iya. Terima kasih. Ini saya kira pertanyaan juga yang baik juga ya. Jadi salah satu untuk membedakannya adalah kita lihat lokasinya ya Dok ya. Kalau itu kanker kelenjar getah bening, tadi kita sampaikan bahwa di sekitar leher. Tapi kan gondok juga di sekitar leher ya Dok ya. Nah, berarti kan tapi kan di depan sini ya. Jadi kelenjar gondoknya. Kemudian kalau itu kanker yang kanker getah bening, rata-rata walaupun membengkak tapi kalau kita geser-geser tidak sakit ya Dok ya. Tetapi kalau misalnya itu peradangan biasanya akan nyeri. Karena kalau radang itu kan di samping bengkak ada merah, kemudian ada nyeri, ada gangguan fungsi dan seterusnya. Nah, kalau kelenjar gondok nanti pasti posisinya adalah di sini, di leher tapi bagian depan. Nah, setelah itu juga akan kita konfirmasi dengan kelenjar-kelenjar di sampingnya. Karena kalau itu limfoma non-Hodgkin atau kanker kelenjar getah bening, maka biasanya yang membengkak itu tidak hanya pada satu tempat, di sekitarnya itu ada. Tapi kalau kelenjar gondok kan berarti kan tetap pasti tempatnya itu di situ. Jadi salah satunya adalah dengan kita mencermati lokasi dari benjolan tersebut. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang harus kita lihat ya apakah dia benjolannya di tengah atau di pinggir Dok ya. Iya. Seringkali kalau di tengah itu lebih ke arah gondok Dok ya. Betul. Kalau di pinggir lebih ke arah kelenjar getah bening. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mahardika Intan 07. Ya. Dok, apakah kaki yang bengkak juga bisa pengaruh dari kelenjar getah beningnya Dok? Oh iya. Terima kasih. Pertanyaan juga yang sangat baik. Jadi
Komplikasi dari kanker getah bening ini salah satunya adalah menekan organ yang lain, ya, atau sistem yang lain. Jadi kalau misalnya ternyata pembengkakannya itu di daerah inguinal, yang semakin lama semakin membengkak. Tentunya hal ini juga bisa akhirnya membuat desakan kepada pembuluh darah maupun pembuluh kelenjar limfe, termasuk sistem saraf. Apa yang akan terjadi? Ya berarti akan membentuk suatu bendungan. Sehingga apakah mungkin penyebabnya akhirnya menjadi pembengkakan pada anggota gerak bagian bawah? Bisa, karena terjadinya penekanan pada saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Begitu. Ya, tentunya bisa sekali dok Bisa, ya. bisa. Kantong lokasi juga ya. Betul. Karena juga pasien-pasien dengan kanker sendiri berisiko jadi sumbatan dok ya di Betul. ya. Kemudian dari Maya Ardiana, dok mau tanya untuk penyebab kanker getah bening apa ya dok? Apakah genetik, pola hidup atau virus dok? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan etiologinya, Sobat Muwarti semuanya, bahwa secara umum kalau misalnya ditanyakan apakah penyebab pasti dari kanker itu, maka jawabannya adalah tidak diketahui secara pasti. Cuma ada beberapa faktor risiko. Nah, secara umum sebenarnya faktor risiko itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah genetik dan yang kedua adalah karena faktor lingkungan. Faktor genetik artinya begini, misalnya ternyata anggota keluarga, baik itu saudara kandung atau mungkin bapak, ibu, kakek, nenek, jalur ke atas itu ternyata ada yang menderita kanker getah bening misalnya. Berarti sangat mungkin adalah faktor risikonya karena genetik. Tetapi kalau misalnya setelah dicari-cari itu tidak ada dalam keluarga itu, sampai kakek, nenek, dan seterusnya, bapak saudara juga tidak ada, berarti yang kita analisa adalah apakah mungkin karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bisa karena infeksi, misalnya infeksi virus. Pola hidup, misalnya gaya hidup yang kurang sehat. Yang paling sering dikatakan sebagai faktor penyebab kanker secara umum adalah misalnya kebiasaan merokok, di mana di sana ada zat yang berbahaya, nikotin, tar, dan seterusnya, yang itu bersifat karsinogenik, artinya memungkinkan untuk memicu timbulnya keganasan. Sehingga memang betul, apakah ada mungkin genetik? Mungkin. Pola hidup? Iya. Virus pun juga iya. Misalnya kalau misalnya kita bicara terkait dengan kanker-kanker yang lain, human papillomavirus kan termasuk suatu virus yang sangat mungkin ini menyebabkan terjadinya penyakit tertentu. Jadi betul, genetik, pola hidup maupun virus memungkinkan sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker. Ya. Jadi memang kanker sendiri memang sebenarnya tidak ada penyebab pastinya dok ya. Secara pasti kita tidak bisa mengetahui. Karena penyebab sendiri kan banyak sekali dok ya. Banyak sekali faktor. Satu dari faktor yang mungkin genetik ataupun faktor lingkungan ya. Jadi memang sebaiknya sih kalau memang ada faktor genetik kita harus hati-hati dok ya. Yeah. Terutama masalah makan, kemudian masalah lingkungan dan sebagainya dok ya. Jadi biar tidak bisa terjadi kanker seperti itu ya. Terima kasih. Kemudian dari Topan Wicaksono, dok, apakah kanker kelenjar getah bening bisa dicegah? Kemudian bagaimana cara mencegahnya dok? Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita milih mungkin mestinya lebih baik pencegahan ya daripada pengobatan. Karena pencegahan itu tetap hasilnya lebih baik. Harganya pun pasti lebih murah. Efek sampingnya mungkin hampir tidak ada, kan begitu. Yeah. Sehingga kalau misalnya, karena tadi disampaikan bahwa yang namanya kanker itu penyebab pastinya tidak ketahui, ya berarti kita mencegah. Mencegahnya dengan apa? Berarti meminimalkan dan mengendalikan faktor-faktor resiko yang mungkin sebagai penyebab kanker. Misalnya tadi kalau Dokter Dimas mengatakan faktor genetik, ya berarti karena mungkin kalau bisa kita atau anak kita atau anak keturunan kita misalnya ya bisa memilih, berarti seseorang yang resiko untuk terjadinya kanker ini tidak ada misalnya. Atau yang lebih utama lagi sebenarnya adalah pola atau gaya hidup yang sehat. Perilaku hidup yang sehat inilah yang mestinya yang harus kita tampilkan. Jadi sesuatu yang misalnya itu sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker dan itu bisa kita hindari, itulah yang kita lakukan. Misalnya sebagai contoh tadi saya sampaikan, misalnya merokok.
baik aktif maupun pasif sebagai faktor risiko tertinggi kanker, itu yang harus kita hindari. Misalnya tadi penyebabnya misalnya human papillomavirus, yang penyebabnya mungkin sesuatu tindakan-tindakan yang tidak baik, ya itu yang harus kita hindari. Artinya pencegahan-pencegahan inilah yang akhirnya meminimalkan faktor risiko. Tetapi dokter, apakah ada sebenarnya orang itu perilaku hidupnya juga sudah baik, kemudian faktor-faktor risiko juga sudah dikendalikan, kemudian dari faktor genetik ternyata juga tidak ada, tapi tetap juga terkena kanker? Jawabannya ya ada. Karena apa? Karena jawabannya adalah memang penyebab pastinya tidak diketahui. Begitu sobat semuanya. Ya, gitu deh. Ya memang untuk kanker sendiri bisa mungkin kita cegah dok ya. Tapi memang untuk pencegahannya kita harus secara holistik dok ya. Iya. Ya, tapi kalau memang terjadi ya sebaiknya harus segera berobat ke dokter ya. Iya. Ya. Kemudian berikutnya dari Ardani Amarina. Dok, maaf baru bergabung. Ayah saya kebetulan bulan lalu tidak bisa kanker limfoma stadium 2. Ya. Apakah bisa ya dok disembuhkan? Oh ya, terima kasih. Nah, menurut saya Mbak Ardani Amarina ya. Jadi kita harus optimis. Kalau kita itu kan punya setiap penyakit pasti ada obatnya, kan begitu? Ya. Kalau masalah sembuh atau tidak sembuh, mungkin itu bukan pada ranah dokter ya dok ya, tapi ranah yang maha kuasa. Tetapi tetap secara medis kita harus optimis, ya. Sehingga apalagi kalau ini dikatakan bahwa kanker limfoma-nya itu kan stadium 2, berarti kan boleh dikatakannya masih stadium awal, begitu ya. Jadi kan ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium yang keempat. Sehingga harapan kami nanti dengan penata laksanaan yang diberikan misalnya di Rumah Sakit Muwardi ini nanti akan bisa membaik. Karena kriterianya pun nanti juga ada yang namanya complete respon. Artinya apa? Ya memang betul-betul baik, begitu. Ada yang namanya partial respon, berarti membaik tetapi belum sepenuhnya. Tetapi juga ada yang namanya stable disease, artinya tidak berubah, tetap aja. Atau yang tidak baik ada yang namanya progressive disease, artinya semakin lama semakin tidak baik. Tetapi untuk ayah Mbak Ardani ini kita optimis saja ya. Silahkan datang ke Muwardi untuk penata laksanaan lebih lanjut. Ya, gitu ya Mbak Ardani ya. Jadi kalau sudah diagnosis kanker ya masih stadium awal dok hitungannya ya. Sebaiknya harus segera berobat dan tetap pasrah ya. Yang kesembuhan hanya milik Allah. Yang penting harus ikhtiar dulu dok ya. Ikhtiar. Ya. Kemudian dari Rika Putri 24, dok, apakah bedanya kanker kelenjar getah bening yang tipe Hodgkin dok? Oh iya, ya terima kasih. Jadi Mbak Rika Putri ya, Sobat Muwardi ya. Jadi untuk membedakan itu Hodgkin atau non Hodgkin itu berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi ya. Jadi dengan ditemukan atau tidak diketemukannya sel Reed Sternberg. Jadi katanya ya kalau kita lihat ya ini seperti mata burung hantu ya dok ya, besar kan begitu. Kalau ditemukan itu berarti dia Hodgkin, tetapi kalau tidak ditemukan gambaran itu berarti dia limfoma non Hodgkin. Ya. Terus dari gejala klinis sendiri apa? Kalau gejala klinisnya kurang lebih sama dokter. Sama ya. Sama, sama. Ya, jadi memang ini dok ya. Harus diperiksa ke histopatologi ya untuk melihat apakah dia tipe yang Hodgkin atau yang tipe non Hodgkin. Non-Hodgkin. Tentunya untuk pengobatan sendiri gimana dok? Kurang lebih hampir sama tapi memang beda. Nanti memang beda. Ya. Untuk pengobatannya juga agak sedikit ya. Tapi memang sebaiknya kita harus memastikan dulu. Makanya dari hasil itu akhirnya bisa dipastikan sebenarnya jenis yang NHL atau yang HL supaya apa? Obat yang diberikan lebih pas sehingga hasilnya akan menjadi lebih optimal. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi Dak? Mungkin dari itu nggak ada lagi ya. Ya, menarik sekali dok ya. Ternyata banyak yang antusias sekali dengan kelenjar getah beningnya seperti ini dok ya. Tadi udah mungkin dibahas tentang mengenai prevalensinya sebagai berapa banyak, kemudian juga pengobatannya sebagainya dok ya. Kemudian apakah pernah ketemu dok misalkan pasien dengan kanker kelenjar getah bening
kemudian sudah diterapi sembuh, kemudian bisa kambuh lagi nggak dok? Oh Seperti itu iya, ya. iya, iya. Ya, terima kasih Dokter Dimas. Jadi memang ada nggih limfoma not Hodgkin yang akhirnya itu relapse. Ya. Sehingga makanya pada waktu dinyatakan sudah baik, maka tetap yang paling penting adanya monitoring dokter. Jadi ada yang mengatakan setiap 3 bulan sampai 6 bulan pada 5 tahun yang pertama. Nah kalau di pasien-pasien kita kan walaupun itu sudah selesai, setiap bulan itu kan kontrol dokter, sehingga secara klinis akan selalu dievaluasi. Jadi apakah terjadi pembengkakan kelenjar getah bening yang dulunya sudah tidak ada. 1 bulan, 2 bulan, nah 3 bulan kan dengan menggunakan suatu pemeriksaan pencitraan, artinya untuk memastikan. Nah idealnya secara teori bahwa ini nanti akan kita evaluasi sampai kurang lebih 5 tahun. Nah, tapi dalam perjalanannya kadang-kadang memang adanya terjadi relap. Kalau seperti itu, nanti pasti akan kita evaluasi apakah program pengobatan yang terbaik untuk pasien ini yang mana. Gitu. Ya. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu dok ya? Memang kayaknya sih ketika sudah selesai kemo ataupun selesai sinar dan sebagainya tetap harus kita kontrol ya, karena barangkali masih ada sisa-sisa dok ya? Betul. Sisa-sisa yang harus kita bersihkan ya. Mungkin harus pemeriksaan USG ataupun dengan CT scan dan sebagainya dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari IG ya, dari Santoso Arifin. Mungkin tadi sebelumnya ada lagi enggak? Ya, dari Listiana dulu 965. Makanan dan minuman pantangan untuk pasien kanker apa saja dok ya? Oh iya, terima kasih. Ya, jadi secara umum sebenarnya pantangan spesifik itu mungkin tidak ada ya. Yang penting kita yakin bahwa makanan itu baik. Kalau orang Islam kan ya baik, ya halal kan begitu. Samping itu juga harus baik itu dalam arti bahwa komposisinya dan juga jumlahnya. Karena walaupun komposisinya itu sangat baik, tetapi karena jumlahnya tidak pas, tidak adekuat, kalau kurang ya berarti nanti resikonya terjadi kurang gizi. Tetapi kalau misalnya berlebihan pun juga nanti akan resikonya terjadi kelebihan atau obesitas. Sehingga yang penting adalah prinsipnya makanan, kalau saya menggambarkan bahwa 4 sehat, 5 sempurna secara berimbang. Namun yang perlu dihindari adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa makanan ataupun minuman yang memang ada perasa, pewarna, pengawet ya, itu makanan-makanan yang instan kalau bisa lebih baik dikurangi atau dihindari. Sehingga apa? Sealami mungkin dengan jumlah gizi yang berimbang. Ya tadi ya, dijelaskan ya, mungkin sudah disinggung tadi sebelumnya nggih. Bagaimana kalau makanan yang seperti arang-arang dok atau bakar-bakaran itu apakah sehat tidak dok? Ya betul, itu juga banyak ya yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya, yang saya baca-baca memang kandungan kalau dibakar kan berarti ada arangnya ya dok ya. Nah salah satu efek dari arang yang kita makan itu kan ada zat yang namanya karsinogenik, sehingga ya mungkin kita perlu berhati-hati. Jadi mungkin kalau bisa ya bakar, tapi mungkin arangnya ya jangan sampai ikut kita konsumsi. Ya jadi hati-hati ya, apalagi kalau sudah terlalu matang dok ya, atau terlalu apanya tuh banyak karbonnya itu tadi dok ya. Tapi kalau mungkin masih masih bagus dok ya. Semoga. Tidak terlalu bakar tapi masih enak ya. Kemudian dari Santoso Arifin ya, dok apakah wanita dan laki-laki punya risiko yang sama terkena kanker ini dok? Oh iya, ya terima kasih. Memang ada beberapa perbedaan ya, gender. Jadi apakah ada faktor risiko? Ternyata ada beberapa penyakit yang memang tampak kelihatan berbeda prevalensi atau insidensinya antara laki-laki dengan wanita. Tentunya ini yang kaitannya dengan kanker kelenjar getah bening ya. Kalau selama ini dari Dokter Dimas, kalau di bangsal yang ditangani biasanya banyak mana dok? Banyak laki atau banyak yang perempuan? Laki-laki juga. Banyak laki-laki ya. Saya pun juga begitu ya. Jadi kalau yang kita evaluasi, kalau di muar di sini rata-rata banyak yang laki-laki. Apakah itu merupakan faktor risiko? Ya bisa jadi merupakan suatu faktor risiko. Ya. Jadi tapi untuk kaum laki-laki jangan ini dulu ya. Oh iya. Jangan underestimate dulu ya. Kita harus jaga kesehatan juga dok ya. Makan yang baik, makan sehat ya. Dan jangan merokok ya. Ya kemudian pertanyaan berikutnya.
dari Duita Heni 89. Dok, di bawah telinga kanan saya ada benjolan yang terasa sekali kalau disentuh. Apakah ini kelenjar getah bening yang bengkak, Dok? Oh ya, nggih. Jadi jawabannya mungkin saja. Jadi kalau di daerah situ bengkak, kemudian disentuh nyeri, mungkin saja. Tetapi kalau itu nyeri, harapan saya itu justru bukan merupakan kanker kelenjar getah bening, tetapi peradangan biasa saja, atau mungkin di sekitar sana ada vokal infeksinya. Tapi kalau ragu-ragu gimana dokter? Lah, Mbak Dwita bisa ke dokter terdekat ya untuk memastikan kira-kira apakah itu kaitannya dengan kanker pada kelenjar getah beningnya atau karena peradangan pada limfa biasa. Ya, jadi nggak usah khawatir dulu. Ya, gitu ya. Jadi memang tadi mungkin udah banyak disinggung, Dok, ya, tentang benjolan. Itu apakah benjolannya nyeri atau tidak ya, Dok, ya? Kemudian apakah ada penurunan berat badan ya, demam ya. Dan kita lihat juga ada benjolan di tempat lain atau tidak ya. Kemudian oh ya, ada pertanyaan lagi dari Duita Heni 89. Dok, apakah harus dioperasi atau bisa diobati dengan obat-obat saja, Dok, ya? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau kelenjar getah bening, karena kan kelenjar getah bening itu ada di seluruh tubuh, Dok. Jadi sebenarnya operasi pada tahap awal di sini ini terutama dalam rangka untuk menegakkan diagnosis. Apakah sebenarnya ini betul kanker kelenjar getah bening? Kalau iya, itu jenisnya apa? Apakah yang Hodgkin dan non-Hodgkin? Kan begitu. Jadi, atau yang kedua sebenarnya operasi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan efek samping dari besarnya tumor ini, Dok. Jadi misalnya menekan organ-organ lain sehingga menimbulkan gangguan sistem yang lain, maka di samping untuk dalam rangka untuk menegakkan diagnosis, juga untuk mengatasi keluhan efek samping yang disebabkan oleh besarnya kelenjar ini. Tapi obat yang paling utama nanti adalah memang satu, bisa kemoterapi atau kombinasi dan atau dengan menggunakan radioterapi, tergantung lokasinya. Jadi operasi sekali lagi terutama dalam rangka untuk tadi menegakkan diagnosis atau mengurangi masanya sehingga tidak menimbulkan penekanan pada organ atau sistem organ yang lain. Ya. Ya, jadi untuk operasi sendiri pada kanker getah bening tidak direkomendasikan, Dok, ya? Ya, kalau untuk pengobatan. Ya, ya. Jadi memang itu selainnya biopsi, Dok, ya. Jadi untuk operasi kecil untuk kita mengetahui apakah itu suatu kanker getah bening atau bukan ya. Karena bisa jadi peradangan aja ya, Dok, ya. Bisa. Kalau peradangan ya kita kasih obat biasa, obat anti radang, tapi kalau misalkan kanker ya biasanya di kemo atau di senar ya. Kemudian dari Bunda Arga Arsya, Dok, maaf, mungkin pertanyaan saya di luar topik, Dok. Apakah leukemia bisa disembuhkan, Dok? Oh iya. Mungkin sedikit out of topik, Dok, ya. Oh iya, terima kasih, Dok, Mbak Bunda ya, Bunda Arga. Jadi kalau leukemia nanti mungkin apakah bisa disembuhkan? Ya. Jadi jawabannya mungkin sama seperti tadi, ya. Yang jelas kalau leukemia itu bisa diobati. Sembuh atau tidak sembuhnya nanti akan kita ikuti karena banyak sekali parameternya untuk menentukan itu sembuh atau tidak. Yang jelas kalau leukemia nanti ada yang akut, ada yang kronik, ada yang seri limfoid, ada yang seri mieloid. Nah, ini nanti akan kita pilah-pilah. Nah, setelah itu pasti nanti kita terangkan lebih jauh. Tapi yang jelas leukemia apapun itu kita tidak usah berkecil hati dulu, ya. Nanti kita ikuti program pengobatan dan penjelasan yang lebih lanjut dari dokter yang melakukan penata laksanaan program pengobatan ini. Begitu ya, Bunda Arga? Ya. Mungkin dulu pernah dibahas juga kan tentang leukemia di cancer. Betul, pernah. Ya, mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Ya. Kemudian dari Leka Kartika Sari, Dok, maaf tanya lagi. Apakah junk food itu jadi penyebab kanker kelenjar getah bening, Dok? Ya. Oh iya, junk food itu kira-kira apa ya, Dokter Dimas ya? Saya mungkin belum pernah makan. Yang makan cepat saji, Dok. Apa? Makanan cepat saji. Nggak boleh merek. Bisa burger gitu, Dok. Iya. Jadi saya kira makanan-makanan yang mungkin cepat saji apapun itu, kita tidak usah menyebut apapun, itu mungkin memang salah satu faktor risiko. Jadi faktor risiko bukan penyebab, faktor risiko untuk timbulnya ini. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah itu sebagai penyebab atau tidak. Cuma kalau misalnya kita ragu-ragu,
bolehlah, tapi mungkin jangan terlalu sering lah, kan Iya, begitu sih. ya. Jadi dibatasi, pilih makanan yang lebih sehat daripada itu, mungkin akan lebih aman. Iya. Nah, jadi apakah boleh? Boleh saja dok ya, masa nggak boleh ya? Ya, boleh, silahkan. Tapi jangan terlalu sering, ya, jadi Ya. yang berlebihan juga ya. Ya. Makan yang baik-baik saja. Kalau bisa mungkin makan yang sehat dok ya. Betul. Kalaupun makan seperti itu ya sebaiknya jangan terlalu sering dan jangan jadi kebiasaan juga dok ya. Ya. Kemudian dari Alia Ariana, dok sekarang kan trending makanan barbecue all you can eat. Ya. Mungkin udah pernah makan dok? All you can eat? Kelihatannya kok belum pernah. Belum Ya. pernah, oh sekarang nyoba dok. Saya, dok. Iya. Iya. Tapi dagingnya kan tidak dibakar dok. Ya itu Dibakar arang. tidak dibakar dengan arang. Apakah Iya. itu aman dok? Oh, Karena iya. saya senang dan sering sekali makan seperti itu dok. Oh iya. Boleh, silahkan. Yang penting walaupun tidak dibakar kan sudah halal gitu aja ya, sudah matang kan begitu. Iya. Karena yang jelas tetap yang penting memenuhi syarat kesehatan. Tadi Dokter Dimas sama-sama menyampaikan yang dibakar kan memang salah satunya adalah kalau satu arang, yang kedua daging yang kita bakar itu sudah menjadi arang ya dok ya. Karena karbon yang terlalu tinggi mungkin itu salah satu mempunyai sifat karsinogenik gitu dok ya. Iya. Sehingga kalau seperti ini monggo disesuaikan saja. Ya. Ya jadi atau boleh nggak memang harus ya boleh dok ya, tapi memang harus hati-hati ya. Yang juga penting ya. memenuhi syarat Iya. kesehatan. Iya. Ya. Karena kadang memang penyebab kanker sendiri kan tidak ada yang pasti dok ya. Iya. Ya. Harus kita sendiri yang menjaga diri ya, jangan bisa mungkin jangan terlalu berlebihan nanti malah jadi obesitas dok ya. Iya. Ya, karena obesitas sendiri mungkin tidak secara langsung menyebabkan kanker, tapi justru menyebabkan penyakit yang lain. Nah, Betul. seperti itu ya. Betul. Kemudian dari Dini Lukitasari, dok 3 tahun lalu suami saya terkena kanker kelenjar getah bening. Apakah ini bisa menurun ke anak saya dok? Oh iya, ya terima kasih. Kalau jawabannya bisa atau tidak, itu mungkin bisa, tetapi tidak pasti. Karena yang namanya cancer itu bisa muncul faktor utamanya kan dua, faktor genetik sama faktor lingkungan. Faktor genetik artinya faktor risiko ini adalah misalnya orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek ada yang menderita cancer, ada kemungkinan anak keturunannya juga menderita. Tetapi apakah pasti? Belum tentu, karena juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, jadi makanya kan orang yang bapak ibunya tidak terkena cancer, ternyata dirinya kena cancer, berarti kan bisa kita mengatakan berarti bukan faktor genetik. Tetapi ada juga yang bapak ibunya mohon maaf mungkin terkena cancer, ternyata anak keturunannya biasa-biasa saja, tidak terkena, ada juga. Artinya itu merupakan faktor resiko, tetapi bukan merupakan suatu yang pasti. Ya. Ya, jadi udah dijelaskan ya memang bukan suatu faktor yang pasti dok ya, karena penyebabnya sendiri kan juga masih banyak faktor ya seperti itu dok ya. Jadi kalau mungkin ada keluarga yang kena kanker, ya alangkah baiknya harus menjaga diri dok ya. Makanan dijaga, kemudian lingkungan, kemudian harus positif dan sebagainya. Ya mungkin pertanyaan berikutnya sudah habis ya. Ya jadi tadi banyak sekali ya, sangat antusias sekali untuk dari pertanyaan-pertanyaannya dari audiens ya dok ya. Jadi tadi mungkin kita tadi sempat ngobrol tentang apakah bisa kambuh, masih ada kemungkinan masih ada kemungkinan kambuh ya. Memang angka baiknya kita harus rutin kontrol ke dokter walaupun itu sudah dinyatakan sembuh, tapi bisa jadi ada muncul benjolan di tempat lain ya. Betul. Karena ya mungkin sedikit pernah ada juga pasien itu sudah lama sembuhnya, kemudian dia muncul benjolan lagi seperti itu ya. Ternyata setelah diperiksa ternyata memang muncul lagi ya, itu ya kita kemo lagi dari awal ya. Apakah mungkin dokter juga pernah ketemu juga pasien seperti itu dok? Iya pernah dokter, jadi dulu pernah baik, cuma sayangnya pasien ini karena sudah merasa baik sehingga tidak kontrol dalam waktu yang lama dok. Bertahun-tahun akhirnya kembali lagi dengan benjolan di tempat yang memang tidak sama dok, di tempat yang lain. Dan setelah kita periksa ternyata betul dok, ada pertumbuhan yang setelah kita konfirmasi itu memang limfoma non-Hodgkin. Artinya berarti kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan betul-betul harus edukasinya harus mengena dokter. Artinya usahakan supaya pasien itu bisa kontrol secara teratur. Setidaknya kalau misalnya tidak terpaksa tidak bisa, kita berikan pesan bahwa kalau ada tanda-tanda muncul kembali walaupun stadium yang masih awal,
harus segera kembali ke rumah sakit untuk memastikan apakah itu kekambuhan atau sesuatu yang baru. Ya. Ya, begitu ya, Dians ya. Kemudian apakah bisa dia berubah menjadi, misalkan ya, dia sudah dikena di kemo, kemudian sudah sembuh, kemudian mungkin muncul dengan penyakit kanker yang lain, Dok? Apakah mungkin bisa seperti itu, Dok? Oh iya, ya. Jadi misalnya seseorang saat ini kena kanker kelenjar ya, Ria. Ya, Sudah sembuh, ternyata muncul suatu ketika ini sembuh. Tapi ternyata muncul suatu yang lain, misalnya leukemia gitu ya. Ya, bisa dokter. Jadi bisa saja itu berdiri sendiri, artinya memang seseorang itu double keganasan, walaupun mungkin jarang ya. Atau misalnya apakah mungkin itu bisa dipicu oleh karena program pengobatan yang dulu? Jawabannya juga mungkin saja kan begitu. Artinya sesuatunya itu mungkin saja itu akan terjadi. Ya. Ya, pada prinsipnya sih penyebab kanker tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Pasti ya. Tapi memang baiknya kalau ada muncul gejala-gejala harus segera periksa ke dokter. Ya. Nanti kita screening, kita periksa dan sebagainya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak keren ya ini ya. Ya. Dokter, apakah orang dengan obesitas mudah kena kanker, Dok? Oh iya. Ya. Jadi kalau masalah faktor risiko, memang kalau bisa itu faktor risiko itu termasuk berat badan ya, Dok ya. Tapi secara pasti berdasarkan penelitian, terus terang untuk kanker yang limfoma non-Hodgkin itu saya belum pernah membaca, dokter, bahwa seseorang yang berat badannya berlebih, makmur ya, berat badannya makmur itu akan mempunyai resiko yang lebih tinggi. Itu kita tidak tahu. Walaupun secara umum memang daya tahan seseorang yang berat badan ideal dengan berat badan yang tidak ideal tentunya kan menjadi sesuatu yang berbeda. Sehingga kalau ini saya tidak bisa menjawab apakah mempunyai resiko yang lebih tinggi. Tapi menurut saya kalau saat ini berat badan kita kelebihan, terlalu makmur, usahakan diturunkan menuju ke ideal. Itu saya kira akan menjadi lebih aman. Ya, mungkin contoh seperti termal tadi ya. Berat badan ideal ya. Jadi kalau yang obesitas memang harus hati-hati ya. Walaupun mungkin secara tidak langsung, Dok ya. Iya. Bukan kanker, memang kalau obesitas itu kan mungkin pergerakannya juga kurang banyak ya, tidak bisa untuk olahraga dan sebagainya kan juga minimal sekali ya. Ya baiknya sih diturunkan berat badan, mungkin bisa mengurangi penyakit lain juga deh. Nah dari Nanda Vian, Dok, kalau kecapean biasanya ada benjol di leher, orang-orang bilang uci-uci ya, itu indikasi kelenjar getah bening nggak, Dok? Ya. Jadi kalau seperti ini, kalau benjolan itu di leher ya, Dok ya, ya memang rata-rata itu memang kelenjar getah bening. Tapi sebenarnya bisa juga kok Mbak Nandavian ini ya dipastikan. Kalau pas kecapean ada benjol itu ya, silahkan ke dokter terdekat untuk dipastikan. Sebenarnya itu memang karena spasme dari ototnya, karena kecapean, atau betul-betul karena kelenjar. Nah, uci-uci gitu kalau sering terjadi biasanya malah di pergelangan tangan ya. Ya, tapi apakah itu uci-uci di daerah segitu ya mungkin juga ya seperti itu. Sehingga untuk memastikan itu kelenjar getah bening atau tidak sebenarnya ya dengan perabaan itu misalnya sudah bisa. Memang kalau benjolan di sekitar leher sini rata-rata memang karena itu. Ya jadi ya mungkin saja. Nah kalau kecapean, setiap kali kecapean kok bengkaknya, solusinya bagaimana Pak Dokter? Gampang. Apa? Jangan kecapean. Artinya apa? Yo sebelum capek harus sudah istirahat. Ya tadi mungkin kalau dari orang dulu kan memang uci-uci, Dok ya. Betul. Itu kan kalau yang kita kenal itu semacam lipoma, Dok ya. Lipoma, lebih ke tumor jinak ya. Betul. Ya, jarang sekali tumor ganas ya. Kemudian karena waktu mungkin tinggal sedikit ya, mungkin saya batasi aja untuk pertanyaannya. Dok, yang dimaksud dengan membatasi makanan cepat saji itu bagaimana, Dok, takarannya, Dok? Apakah maksimal sekali seminggu atau sekali sebulan, Dok? Wah, ini pertanyaan ini sangat sulit dijawab ya. Mungkin Dokter Dimas bisa menjawab ini, Dok. Karena sering itu berapa kali ya. Karena saya itu penggemar sate kambing. Itu ya saya penggemar ya mungkin 1 minggu saya bisa sekali begitu ya. Kan begitu. Menjadi kerep kalau misalnya seminggu 2 kali. Itu kadang-kadang karena malah menjadi pusing. Kan begitu. Sehingga kalau untuk pertanyaan ini,
takarannya itu bagaimana? Apakah 1 kali seminggu atau 1 bulan sekali? Terus terang Mbak Rika Putri, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau Dokter Dimas bisa menjawab, kami persilakan dokter. Iya. Bisa dibantu Ya dok. mungkin bukan kanker secara umum dok ya, Iya. tapi kanker mungkin kantong kering kan. Masya Allah. Semakin sering berarti semakin kantong kering no? Iya. Kalau saya kan begitu. Iya. Ya, mungkin satu lagi pertanyaannya dari Putri PRPR. Dok, maaf mau bertanya, kalau sedang kelelahan atau imun turun dan muncul benjolan di ketiak dan di cuping telinga, apakah termasuk kelenjar getah bening dok? Iya. Dan apakah itu berbahaya tidak dok? Iya, terima kasih. Jadi karena kecapean, karena peradangan, karena infeksi, kelenjar getah bening itu bisa membengkak. Tetapi kalau faktor risiko itu sudah tidak ada, maka dia akan mengecil kembali. Kalau seperti itu, mungkin kita masih aman lah. Artinya tidak begitu waspada, tidak perlu khawatir banget. Tetapi kalau kita tidak kecapean, tidak ada peradangan, tidak ada infeksi, kok kelenjar getah bening itu semakin lama semakin membengkak, apalagi tidak sakit ya dok ya, tidak ada rasa sakit sama sekali, justru itulah yang mungkin harus segera kita tindak lanjuti untuk memastikan sebenarnya pembengkakan kelenjar biasa atau disebabkan oleh karena kanker kelenjar getah bening. Mungkin jawabannya secara singkat seperti itu dokter. Jadi bahaya atau tidak, nanti tergantung hasilnya, apakah mengarah ke situ atau bukan. Ya benar sekali dok ya. Jadi memang tetap ya waspada dok ya. Kita nggak tahu apakah itu benjolan yang wajar atau tidak ya. Bisa jadi itu suatu benjolan yang memang wajar, atau bisa jadi infeksi, atau mungkin bisa jadi memang ke arah getah bening, kelenjar getah bening dok ya. Dan kalau misalkan bisa sembuh sendiri atau hilang ya mungkin bukan ya dok. Berarti bukan. Kalau karena kanker biasanya sih walaupun lelah atau tidak lelah, infeksi teratasi tetap benjolan dok ya. Tetap ada benjolan. Karena waktu ya berwaktu, terima kasih banyak audiens ya yang sudah seraktif ya dok ya, sudah banyak bertanya, itu menunjukkan bahwa antusiasnya tinggi sekali ya. Luar biasa Sobat Muwardi ini. Dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua dok ya. Amin. Terima kasih ya. Mungkin sebelum kita tutup, untuk hasil rekaman di live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Kemudian jangan lupa juga untuk like, follow dan subscribe. Bisa juga di-share di akun media sosial kita di RSUD Dr. Muwardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada tim dari RSUD Dr. Muwardi dan dari narasumber kita yang luar biasa, Dr. Sirwanta, spesialis dalam felo onkologi, dan sobat-sobat Muwardi semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.